Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Naltaqaidan fi hadzal liqa li darsi tafsir surah An-Nur al-ayah salasun wa ihda salasun. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali, yang semoga semuanya dalam keadaan semangat luar biasa ya. Untuk kita mengkaji kembali ayat-ayat Allah ya. Kenapa tafsir itu fassara yufassiru, mentafsir ayat-ayat Allah, tujuannya supaya kita bisa beramal lebih semangat, supaya kita lebih bisa mencintai Al-Quran karena kita memahami kandungan ayatnya, karena kita memahami bukan sekedar membaca, bukan sekedar tahu saja, bukan sekedar kita baca Al-Quran sebagai Muslim, tapi kita benar-benar memahami isi dari ayat yang kita baca sehingga kita mempunyai motivasi lebih untuk beramal, sehingga kita mempunyai bekal ya untuk kita berdakwah. Kita mempunyai dalil kenapa sih kita harus beramal sholih, kenapa sih kita harus melakukan kebaikan ya, kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas surat An-Nur ayat 30 sampai 31 ya, yang ini kaitannya tentang menjaga pandangan ya. Jadi menjaga pandangan itu jelas-jelas kewajiban seorang mukmin maupun mukminat yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ya. Surat An-Nur ayat 30-31. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya supaya lebih berkah belajarnya, lebih semangat, dan pastikan kondisi sudah dalam keadaan happy, nggak ada yang baru bangun tidur, nggak ada yang masih lemes, nggak ada yang belum siap ya. Pokoknya benar-benar sudah dalam keadaan stay sebagaimana sekolah. Kalau di kelas kan ada yang ngobrol, salam aja ibu suruh ngulang gitu kan, ada yang nggak siap salam atau doa ibu suruh baca sendiri seperti itu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Oke. Pada ayat ini kita baca khusus ini. Kalau kita lihat dari ayat ini menjelaskan lebih cenderung ke domir yang menunjukkan para lelaki ya. Berarti ayat 30 ini nanti menggunakan domir para lelaki, kalian para lelaki mukmin. Kemudian ayat selanjutnya nanti kulil mukminat yang menunjukkan domir antuna, wahai kalian para wanita mukminah ya. Jadi ini penghususan untuk khusus laki-laki, perintahnya apa, khusus untuk perempuan juga ada perintahnya begitu ya. Kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina, katakanlah hai Muhammad ya. Jadi kul, kata Allah, kul, Allah memerintahkan. Ini kan fi'il amr ya, qala yaqulu kul. Nabi Muhammad Allah perintahkan, kul, katakanlah wahai Muhammad ya. Nabi suruh mengatakan kepada siapa? Untuk mukminin, orang-orang laki-laki mukmin yang beriman ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya. Katakanlah hai Muhammad kepada lelaki mukmin. Kalau orang kafir nggak usah disuruh karena banyak hal yang mereka langgar, tapi ini khusus. Jadi ayat penghususan untuk orang-orang mukmin ya, beriman. Apa yang diperintahkan orang-orang beriman ya, diperintahkan oleh Allah ya. Allah memerintahkan melalui nabinya Muhammad SAW, nabi kita ya, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan. Jadi laki-laki ini diperintahkan untuk menundukkan apa? Absarihim, pandangan mereka, mata mereka, supaya enggak jelalatan gitu ya. Jadi memang diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk kita tidak memandang secara berlebihan ya. Wa yahfazu furujahum, dan mereka juga diperintahkan untuk menjaga kemaluan mereka seperti itu. Kenapa demikian? Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kenapa? Karena itu sangat menjaga kesucian ya. Ya, askalahum, dzalik askalahum. Jadi menjaga pandangan, menjaga kemaluan itu perintah Allah ya. Karena itu adalah hal yang memang
mensucikan menjaga kehormatan kita seperti itu. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi pun ada seseorang melakukannya diam-diam gitu, Allah itu mengetahui apa yang yasnaun diperbuat oleh hambanya seperti itu. Meskipun dia melakukan di tempat yang sepi, kamarnya terkunci 7 lapis pintu, Allah tetap mengetahui ya. Jadi hikmahnya apa Mbak? Ketika Allah memerintahkan ini ya, memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya bahwasanya baik laki-laki ataupun perempuan ya, ini khusus untuk para lelaki dulu, menjaga pandangannya. Tujuannya apa? Menjaga pandangan dan kemaluannya supaya terjaga kesuciannya, kehormatannya. Coba kita lihat, Antuna pasti sudah sangat paham ketika ada seseorang yang tidak menjaga kemaluannya, kehormatannya, pasti dia akan membawa aib untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Kita bisa lihat orang-orang yang belum dalam konteks dia tidak halal, artinya dia berpacaran, banyak yang menilai itu kok murahan banget sih, mau aja dibonceng hari ini cowoknya ini, besok itu gonta-ganti gitu loh. Nah itu tuh Allah sudah mengingatkan supaya apa? Jaga kehormatanmu. Jika ingin dihormati orang lain, maka jaga kehormatan diri sendiri seperti itu. Bagaimana orang ingin menghormati kita jika kita saja tidak menghormati, tidak menjaga kesucian diri kita, tidak menjaga kehormatan kita? Kan logikanya seperti itu. Mau dihormati, mau dianggap suci gitu ya, tapi tidak menjaga kesucian, itu gimana ceritanya begitu kan? Nah, perintah Allah ini untuk orang-orang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan ya. Godul basor itu kan, godul basor nggak asing ya Mbak ya. Jadi kita diperintahkan untuk godul basor itu sangat mohon maaf ya, anak ibu baru pulang dari masjid, jadi wow banget gitu dia. Iya, mohon maaf ya, baru pulang dari masjid jadi ada agak iklan. Nah jadi Allah memerintahkan kita supaya menjaga pandangan mata kita dan kemaluan kita untuk menjaga kesucian ya. Kita mentadaburi ayatnya. Orang yang mampu menahan pandangannya, maka dia akan terhindar dari hal-hal yang Allah haramkan ya. Jadi kalau orang tidak bisa menjaga pandangan, dia itu pingin lengoin terus dia melakukan hal-hal yang kayak halu banget gitu loh. Kadang dia tuh sampai menghayalkan sesuatu yang menjijikan. Nah, yang parahnya kalau laki-laki tuh agak beda sama perempuan, Mbak. Laki-laki itu ngelihat perempuan, lekukan tubuh perempuan aja tuh bisa terangsang, mohon maaf ya. Maka kenapa perempuan itu benar-benar harus menjaga hijabnya itu. Dan laki-laki kenapa benar-benar harus menjaga pandangannya? Karena laki-laki tuh jangankan melihat, mendengar suara perempuan aja ya, makanya kita kan nggak boleh berlembut-lembut ya sama lawan jenis gitu kan. Mendengar suaranya aja terkadang tuh bisa nafsu laki-laki itu. Makanya benar-benar Allah itu menjaga kita, baik laki-laki maupun perempuan, harus benar-benar menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya supaya tidak terjadi perzinahan yang membuat Allah murka ya. Kemudian orang yang menjaga pandangannya, dia akan memiliki kekuatan yang ingatan yang sangat kuat, dimudahkan basirohnya ya. Jadi dia itu dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam menghafal, dimudahkan dalam berakhlak baik kepada orang tua atau kepada siapapun seperti itu ya. Pokoknya orang yang menjaga pandangan itu dijaga kesuciannya sama Allah gitu kan. Kemudian orang yang mampu menjaga kehormatannya, karena Allah akan mendapat ganti yang jauh lebih baik karena dia meninggalkan hal-hal buruk karena Allah. Orang ketika dia remaja baik pun, kalau sekarang nggak usah remaja aja deh, konteksnya orang yang sudah berkeluarga aja, dia banyak godaannya. Perempuan yang cantik digoda sama laki-laki yang suka tertarik karena perempuan itu cantik, menarik gitu kan. Atau laki-laki yang udah mapan, nggak pun ganteng, tapi kalau mapan nyenengin, pasti bikin cewek yang gatel gitu pingin nempel gitu ya, naudzubillah. Nah sekarang ini konteksnya kita ke remaja deh. Remaja nih yang bisa menjaga kehormatannya, maka kelak Allah akan memberikan pendamping hidup yang juga akan menjaga kehormatannya
dan kehormatan keluarganya. Artinya gini, kalau sekarang kalian itu pingin punya calon suami yang sayang sama kalian, yang dia menjadikan kalian adalah satu-satunya cintanya. Kalau sekarang nggak tahu ya, ada nggak sih orang yang ketika nikah kita ini cinta pertamanya kayaknya udah susah ya, kecuali dia nggak kenal gadget, dia nggak tinggal di kota gitu ya, mungkin dia cuma tinggal di satu perkampungan yang memang nggak ada ceweknya atau nggak ada cowoknya gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya agak susah cari orang yang dia nggak pernah punya cinta pertama, pasti punya gitu kan. Dan sedangkan kita pada umumnya tuh perempuan pengen jadiin cinta pertamanya dan cinta terakhirnya gitu ya. Nah, jadi orang yang mampu menjaga kehormatannya, nih anak-anak ibu solihah ya, ketika kalian menginginkan pendamping hidup kelak untuk masa depan kalian, yang bagaimana orangnya, maka ditentukan dari sekarang. Jika kalian mampu menjaga kehormatan kalian, menjaga tidak mau pacaran, tidak interaksi dengan lawan jenis, maka Allah akan memberikan hal yang sama. Maka Allah akan memberikan nggak jauh, karena Islam itu dalam Allah itu dalam memberi jodoh adalah sekufu, dia itu cerminan kita seperti itu ya. Maka jaga pandangan, jaga kemaluan, maka Allah akan memberikan pendamping yang benar-benar menjaga kehormatannya untuk kita kelak. Dan itu pasti, karena Allah sudah berjanji dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya ya. Wa thayyibatul lit-thayyibina, orang-orang yang baik pasti Allah berikan dengan laki-laki yang baik, diberi dengan perempuan yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Allah tidak pernah ingkar janji ya, ingat itu. Yang tidak pernah ingkar janji itu Allah. Kemudian orang yang tidak mampu menjaga keduanya, pandangan dan kemaluannya, dia akan jatuh pada cobaan dan ujian yang jatuh pada hal yang hina. Ya tadi, dia udah nggak bisa jaga pandangan kan. Orang pacaran itu berawal dari pandangan mata kan, cakep ya gitu kan, ini ya, itu ya gitu. Akhirnya terjatuhlah pada hal-hal yang dimurkai Allah ya, naudzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya kita ayat yang mengenai tentang wanita mukminat yang diperintahkan untuk menjaga pandangannya ya. Ayat 31, wa kullil mu'minati, dan katakan kepada wanita-wanita mukminat ya. Ibu nggak kasih artinya, antuna bisa buka suratnya ya, disiapkan Al-Qur'annya, surat An-Nur ayat 31. Yang ini khusus untuk para mukminat, jadi ada mahram-mahramnya nih. Ayat ini lebih detail. Wa kullil mu'minati, dan katakanlah hai Muhammad kepada para wanita mukminat, yaghdudna ya, ini domirnya antunna ya, yaghdudna min absarina, mohon maaf, bukan antunna, hunna ya. Katakanlah kepada wanita mukminat agar apa? Yaghdudna, para wanita mukminat ini menundukkan pandangannya ya, min absarihinna, menundukkan pandangannya, wa yahfatna furujahunna, dan sama perintahnya menjaga kemaluan mereka ya. Wala yubdina, nah ada tambahan, kenapa tadi diperintahkan kalau laki-laki ayatnya sendiri, kalau perempuan sendiri, karena perempuan itu lebih luas lagi perintahnya ya. Wala yubdina, ada perintah, ada larangan. Perintahnya menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya, kemudian larangannya bentuknya apa? Wala yubdina zinatahunna, tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasan dalam dirinya ya. Kenapa demikian? Karena tadi jangankan diperlihatkan, terkadang mendengar suaranya aja, laki-laki itu dengar suara perempuan udah nafsu gitu, apalagi melihat perhiasan. Maksudnya perhiasan tuh bukan cuma kalung, bukan cuma anting, bukan cuma perhiasan emas-emas itu aja. Maksudnya itu adalah keindahan lekuk tubuhnya ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak saja, yaitu apa? Muka dan telapak tangan, seperti itu ya. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan perintahkanlah kepada para wanita ini untuk menjalarkan jilbab-jilbabnya, memakai jilbab yang besar lah, seperti itu ya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Ibu baca dulu ayatnya ya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna au tabi'ina ghairi ulul irbah ya, minar rijal aw tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yakhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya. Jadi Ibu bacakan dulu ayatnya, dan ini
mencakup lebih luas. Kalau untuk wanita mukminat itu ada perintah, ada larangan, dan dijelaskan siapa saja mahram-mahramnya, seperti itu. Oke, selanjutnya wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfatna furujahunna. Perintah kepada wanita mukminah ya, wajib menjaga pandangan dan kemaluan. Ingat loh ya, ini perintah Allah itu wajib. Kalau perintah orang tua saja kita harus melaksanakan jika itu perintahnya menunjukkan tidak melanggar ketaatan kepada Allah, itu wajib. Apalagi perintah Allah. Allah tidak pernah memerintahkan pada hal-hal yang buruk. Allah selalu memberikan hal-hal yang baik untuk hambanya ya. Nah, terus kita kenapa melakukan yang buruk? Itu pilihan ya Mbak. Jadi masuknya ke, kalau kita bahas takdir kan ada takdir mutlak, takdir ikhtiar ya. Jadi itu pilihan manusia. Kamu mau jadi orang yang terpandang, terhormat, atau tercela, terhina, itu kan pilihan kita. Dan terjadi atau tidaknya itu karena kita sudah memilih sama Allah, ya udah, itu udah masyiah Allah, itu punya kehendak gitu kan. Nah, ya udah, kamu milih, itu pilih. Aku sudah menentukan mana yang baik, mana yang buruk untukmu. Kamu tinggal memilih. Nah, itu seperti itu ya. Sebagaimana iblis kamu udah dikasih pilihan mau tetap di surga atau neraka gitu kan. Dia lebih memilih karena sombongnya, dia memilih berada di neraka loh, iblis itu, karena sombongnya. Kenapa? Karena dengki sama Adam, saking nggak mau harga dirinya kalah sama Adam. Menurut dia tuh harga dirinya kalah, padahal kan enggak. Allah itu menguji kesetiaan dari malaikat dan iblis. Siapa di antara makhluknya? Allah itu udah tahu yang pasti iblis yang akan durhaka. Allah itu menguji, mungkin iblis bisa merubah pilihannya, seperti itu kan. Nah, kemudian kenapa kita harus menjaga pandangan dan kemaluan? Karena jauh loh Bu dari pandangan ke kemaluan. Dari pandangan itu, dari mata itu terbayang-bayang, lalu ada hasrat ya. Kemudian diiyakan oleh syahwat kemaluan. Kalau udah hasratnya mendorong dan ingin melakukan, maka kemaluanlah yang bertindak. Kan seperti itu, jatuh pada perzinahan. Dari zina mata jadi zina tubuh, naudzubillah ya. Nah, kemudian wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, hendaklah tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak, seperti telapak tangan dan wajah. Ini pun wajah ya, banyak pendapat ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan wajibnya menutup wajah. Kenapa? Kalau telapak tangan sama wajah lebih menarik mana? Wajah kan, otomatis. Kadang aja ada nih laki-laki yang suka sama perempuan bukan dari wajahnya, tapi dari jari-jari tangannya Mbak. Itu ada loh. Kenapa? Udah pakai cadar nih, ibu punya temen ibu tuh sebenarnya biasa aja kalau dari face ya, dari face itu biasa aja dari face-nya, tapi tangannya tuh kayak lentik gitu loh Mbak. Dia wajahnya qadarullah ketutup pakai cadar gitu. Karena suatu kali seorang laki-laki itu suka sama temen ibu karena ngeliat tangannya gitu, karena lentik gitu. Nah, ternyata akhirnya memang berjodoh sih. Nah, jodoh itu bisa ketemu di mana aja kalau Allah udah tentukan kan. Tapi artinya itu dari pandangan mata kemudian turun ke hati, seperti itu. Maka Allah memerintahkan untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Kemaluan ini artinya dia mendorong untuk melakukan apa yang diinginkan, apa yang sudah dilihat tadi ya, seperti itu. Nah, makanya dilarang untuk menampakkan perhiasan. Artinya di sini bukan perhiasan cincin, kalung, atau yang bentuknya emas gitu, lebih kepada perhiasan tubuh. Karena setiap tubuh wanita itu, lekuk-lekuk tubuhnya itu indah, seperti itu. Lekuk-lekuk tubuh wanita itu cantik. Jadi wanita itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari bahkan langkahnya, bahkan dehemnya gitu aja, itu tuh udah zina, artinya perhiasan ya. Makanya wanita tuh betul-betul harus menjaga kehormatannya. Kenapa? Karena hancurnya Bani Israel itu disebabkan karena fitnah wanita. Tapi wanita-wanita sekarang itu merasa bangga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kenapa demikian? Karena dia bodoh. Nah, dan ibu yakin anak-anak ibu adalah anak-anak yang cerdas, bukan wanita-wanita bodoh. Makanya memilih untuk menutup aurat dengan sebaik-baiknya, karena dia sadar bahwasanya ketika dia tidak bisa menjaga kehormatannya, maka dia tidak bisa menjaga kehormatan kedua orang tuanya. Kan seperti itu. Coba logikanya, kalau terjadi sesuatu pada Antuna, yang malu siapa? Pertama ditanya sekolahnya di mana, kemudian kamu anak siapa. Karena ini lagi corona, jadi ditanya kamu rumahnya di mana. Yang pertama kena adalah keluarga ya.
kalau udah nikah ini istrinya siapa gitu. Tapi kalau udah nikah ternyata masih muda kayak ibu gini muda ya, kamu rumahnya di mana, orang tuamu mana gitu. Kenapa? Karena kalau kemana-mana ibu masih dipanggil dek gitu ya, karena kecil mungkin nih, hikmah punya badan kecil ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ya. Khimar nih, waliyadribna diperintahkan untuk menjulurkan khimar, khumurihinna, khimar gitu ya, khimarun khumur ya, bukan himar. Kalau himar tuh keledai. Ina angkarul aswati la sautul hamir, seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Nah, perempuan bisa suaranya lebih buruk daripada keledai, itu tuh perumpamaannya dalam Al-Qur'an ya, ketika dia tidak bisa menjaga suaranya yang teriak-teriak, yang suaranya apa ya, lebih tinggi daripada suara laki, seperti itu, lebih tinggi daripada suara orang tuanya. Nih, sejelek-jeleknya suara itu suara keledai. Keledai itu binatang yang sering dapat hinaan loh, keledai itu. Nah, perumpamaan untuk kejelekan, kehinaan tuh keledai, nggak tahu dari mananya ya, pokoknya tuh keledai tuh dapat perumpamaan bahkan dari Al-Qur'an pun, inna angkarul aswati la sautul hamir. Nah, kalau di sini khimar itu khumur, khimarun khumur, jilbab ya, artinya yang menutupi kepala kita sampai ke dada gitu. Jadi pakaian orang terdahulu Mbak, bahkan ketika para istri Nabi diperintahkan untuk udah turun ayat hijab ini, ayat hijab tentang wanita, ya wahai istri Nabi, wahai Nabi, perintahkan istri-istrimu untuk menutup aurat itu kan. Nah, para wanita-wanita itu mengambil kain sarungnya, bahkan horden-horden rumahnya itu diambil untuk langsung menutupi. Makanya pakaian pada zaman dahulu itu mereka kengsreh sampai ke tanah, artinya karena belum ada kaus kaki ya, karena perintah sudah menutupi aurat. Nah, setelah perintah hijab itu belum ada ayat larangan untuk Mbak ya, dengan lawan jenis itu. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada berita apa, Ummahatul Mukminin langsung ngomong sama para sahabat Rasul yang laki-laki sebelum turunnya ayat larangan untuk berbicara dengan lawan jenis tanpa hijab itu ya. Jadi tuh berangsur-angsur tadaruj ya, berangsur-angsur turunnya perintah atau larangan. Wahyu kan berangsur-angsur ya, jadi pelan-pelan gitu kan. Nah, di sini khimar ya, jilbab yang besar menutupi kepala yang gak dada, artinya bukan cuma jilbab bunuh diri yang cuma ngelilit di kepala, saringan kelapa itu bukan ya, bukan saringan kelapa yang tipis. Yang penting kan pakai jilbab, bukan, ngapain pakai juga, itu mah nggak nutupin namanya, daripada make ya udah nggak usah, sama aja gitu loh. Arti di sini adalah yang biasa kita pakai ya, yang benar-benar menutupi lekuk-lekuk tubuh kita. Nah, juyub di sini adalah jaibun, juyubun. Kalau artinya jaibun tuh kantong, untuk menyembunyikan kan. Kantong itu untuk apa sih? Untuk menyimpan kan. Nah, juyubun di sini adalah maksudnya, kalau secara bahasa Arabnya tuh gini, juyub, kain yang longgar yang dimasukkan lewat leher, baju kan maksudnya. Makanya di sini ibu bikin aja gamis lebar yang menutupi lekuk tubuh, agak bahasanya lebih ibu persingkat, lebih permudah supaya mudah dipahami. Jadi jaibun, juyubun, diperintahkan kita itu memakai jilbab yang besar, kemudian baju yang besar, supaya apa? Menutupi tadi zinatahunna, lekuk-lekuk tubuh, perhiasan yang ada dalam tubuh kita, yaitu lekuk tubuh kita. Wala yubdina zinatahunna, kemudian dilarang menampakkan perhiasan tadi, yaitu leher, rambut ya, yang mana Allah haramkan kecuali kepada orang-orang yang memang Allah perbolehkan. Dan mahram itu pun melihat aurat kita ada batasannya. Bapak kita nggak boleh ngelihat kita dalam keadaan pakai baju celana ketat, pakai short doang, terus pakai tank top, itu nggak boleh. Kalau di kamar mah silakan, atau sama temen nih, sama temen juga kita nggak boleh, temennya datang kita pakai baju, pakai cuma kita dipakai tank top doang, pakai short, itu nggak boleh. Jadi bahkan sesama wanita mukminah pun kita ada batasan auratnya, ada batasan aurat sesama wanita, ada batasan aurat sesama dengan orang tua, itu batasannya seperti apa. Yang nggak ada batasan tuh sama suami ya. Jadi kalau mau bebas itu tuh sama suami. Makanya kenapa di ayat ini ya, nanti ada selanjutnya siapa-siapa saja kan mahramnya. Nah, untuk tadi larangan-larangan menampakkan perhiasan, aurat ya, tadi kepada siapa saja, ini dia. Jadi wanita itu harus menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, kecuali kepada siapa? Pertama,
pada suaminya, dia diperbolehkan memperlihatkan auratnya. Bahkan kalau sama suami mah nggak ada batasan ya, artinya nggak ada sehelai benang pun nggak masalah, no problem. Itu suami, itu kelebihan suami yang tidak didapat oleh orang tua. Artinya wanita itu mendapat keistimewaan dari suaminya karena ada satu hal yang orang tua tidak bisa memberi kepada anak. Apa? Orang tua tuh bisa ngasih apa aja ke anaknya yang diminta, tapi orang tua nggak bisa ngasih anak pada anaknya. Artinya yang bisa ngasih anak keturunan itu kan suami ya, karena suami yang memang diberi kelebihan sama Allah untuk menjadi mahramnya orang asing yang dihalalkan dengan mahar, dengan wali, dengan saksi. Kemudian dia menjadi halal kepada pasangannya dan mereka bisa mendapatkan anak keturunan itu atas izin Allah, seperti itu. Jadi tadi larangan untuk memperlihatkan aurat, larangan untuk memperlihatkan lukuk-lukuk tubuh seperti itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mahram ya, kepada orang-orang yang memang tidak Allah halalkan. Tapi diperbolehkan memperlihatkan kepada siapa? Satu, suami. Kemudian au abaihna. Nah, abaihna ini konteksnya kan aba itu berarti para lelaki. Nah, ini lelaki yang boleh melihat aurat kita di sini dalam aurat batasan saja, nggak seluruhnya ya. Kalau suami itu seluruh tubuh kita boleh lihat. Tapi kalau abaihna di sini, para lelaki di sini ada batasannya ya. Anak keturunan kita, anak kita boleh lihat aurat kita, boleh lihat kita nggak pakai jilbab, tapi nggak boleh lihat kita nggak pakai baju dong, kan seperti itu ya. Dan kemudian perlu diketahui di sini tidak ada yang namanya sepupu. Sepupu nggak tercantum, sepupu laki-laki nggak mahram kita ya. Jadi aba ini adalah jamak dari abun, para lelaki, seperti itu kan. Nah, kemudian khusus nih loh, khusus para lelaki dari jalur siapa. Jadi cucu laki-laki itu mahram sama kita. Kemudian bapak dan kakek suami atau kakek dari jalur ayah atau ibu. Artinya suami kita kan punya bapak kan. Nah, bapak mertua kita mahram sama kita. Terus bapaknya bapak mertua kita, artinya kakek mertua ya, kakek mertua kita, buyut mertua kita. Jadi dari bapak mertua ke atas itu mahram sama kita ya. Kemudian selanjutnya kakek dari jalur ayah, kakek kita. Ini kan tadi kakek dari jalur suami ya. Kalau sekarang kakek dari jalur ayah. Ayah kita kan punya bapak. Nah, kakek kan kita manggilnya. Kakek kita punya orang tua, buyut berarti kita manggilnya. Buyut kita punya orang tua, canggah kita manggilnya. Nah, itu mahram ke atas. Pokoknya selama itu bukan ipar, itu mahram. Tapi kalau kakek ipar itu nggak mahram. Nanti itu. Nah, ini terus anaknya suami kita. Misal suami, ada seorang perempuan menikah, kemudian dia menikah dengan seorang lelaki duda bawa anaknya udah bujang nih, mahram. Tapi kalau misalnya seorang perempuan janda bawa anak perempuan udah gadis, terus menikah dengan seorang duda bawa anak laki-laki bujang, laki-laki tadi mahram sama ibunya, ibu tirinya. Terus anak dari perempuan tadi mahram sama bapak tirinya. Lalu anak tiri-tirinya gimana? Laki-laki yang tadi bujang sama anak bawaannya tadi kan gak mahram, itu boleh nikah loh. Tuh, kok gitu Bu? Karena kan beda nasab, beda darah, beda keturunan, itu boleh nikah. Ada dulu kakak kelas ibu orang Jakarta ya, masih keturunan Arab. Jadi ayahnya menikah dengan ibunya itu sama-sama duda janda bawa anak. Akhirnya anaknya biar mahram dinikahin, seperti itu. Jadi orang tuanya ya orang tuanya sendiri begitu kan. Besannya nggak ada besan-besanan, udah pasangannya gitu kan. Nah, kemudian paman dari jalur ayah. Ayah kita kan punya oom nih, ayah kita punya paman ya, selama bukan ipar ya, kandung, paman kandung. Jadi tanya sama ayahnya, ayah, Wa ini abangnya ayah Wa ayah kandung. Iya, bukan yang kandung. Wa perempuan apa Wa laki? Wa laki. Oh, berarti mahram sama kalian ya, begitu. Tapi kalau itu Wa kandungnya perempuan, maka suami dari Wa tadi nggak boleh salaman, nggak boleh memperlihatkan aurat, seperti itu. Paman dari jalur ibu, oom kita dari ibu kita itu mahram ya. Kalian punya oom kan, tapi dari ibu. Nah, selama bukan ipar mahram ya. Jadi kalau ibu tanya itu oom, iya om kandung, iya Bu om kandung. Misal nih bukan Bu yang om kandung, yang kandung itu
tante ana bu. Nah berarti iparnya tidak mahram. Ipar itu kata Rasul malah harus lebih hati-hati. Alhammu al-mautu, ipar itu maut. Dia seperti saudara kandung, seperti saudara dekat, tapi malah yang itulah justru berbahaya. Karena itu dekat tapi tidak mahram, itu sangat berbahaya. Syaitan itu lebih mudah melemparkan panah-panah iblisnya ya. Kemudian hubungan bagi persusuan ya, misal punya saudara sesusu itu mahram sama dengan karena nasab. Ini ibu kan punya keponakan persusuan, jadi ibu tuh punya keponakan baru lahir, terus bibi ibu, tante ibu itu ngambil anak adopsi di rumah sakit mbak. Waktu itu bayar berapa juta gitu beli anak adopsi itu kan dari rumah sakit. Karena orang tuanya nggak mampu, bukan karena apa-apa ya, karena orang tuanya nggak mampu, jadi bibi ibu tuh nggak punya anak, dia ngambil. Nah kebetulan kakak ibu lagi nyusuin anaknya yang kedua. Nah terus itu ya udahlah disusuin. Nah sekarang ibu punya keponakan persusuan. Nah keponakan persusuan ibu ini cowok ya, cowok, dia udah kuliah sekarang, dia mahram sama ibu meskipun ibu nggak tahu bapak dia yang kandung siapa, ibu dia yang kandung siapa ibu nggak tahu. Yang penting dia persusuan itu mahram sama, boleh kalau ibu nggak pakai jilbab dia nggak apa-apa lihat, dia salim sama ibu boleh gitu kan, karena persusuan sudah sedara sesusu gitu kan. Nah kemudian wanita yang boleh melihat aurat kita adalah cukup wanita muslimah, dan itu batasan auratnya tidak melebihi sampai misalnya lagi nginep di rumah teman, ganti baju pakai cangcut nih, misal pakai kutang nih misalnya, nggak boleh ya di depan temen, nggak boleh begitu, bahaya. Kenapa? Itulah yang terjadinya LGBT, gay, lesbi seperti itu tuh, karena batasan aurat itu yang nggak ada batasannya cuma sama suami, tapi kalau sama teman, sama selain suami itu tuh nggak boleh. Perempuan itu batasannya apa ya, cuma sekedar ini aja, sebagaimana kita sama orang tua kita tuh apa sih boleh dilihat, leher, kepala, rambut doang kan, seperti itu kan. Kaos kaki nggak pakai nggak apa-apa. Nah tapi ulama mengatakan orang wanita kafir tidak diperbolehkan melihat aurat kita. Jadi dulu waktu di Medan kan ibu tetangganya noni ya, misalnya ada tante siapa gitu, ibu lagi gosok kan, ibu masih kuliah masa itu, dia dateng kan, nan gitu kan, masuk dia kadang kan, orang non muslim menjalankan non muslim ya, adabnya untuk masuk ke rumah itu tuh nggak salam nggak apa, langsung masuk rumah gitu. Jadi ibu biasanya langsung masuk kamar ngunci, kayak orang ada laki-laki nggak mahram lah gitu. Gimana sih kita kalau ada laki-laki nggak mahram nggak pakai jilbab, lari kita kan, kabur dulu gitu kan, buru-buru. Nah wanita kafir itu ulama mengatakan bahwasanya wanita kafir tidak mahram, jadi dia tidak boleh melihat aurat kita. Kemudian auma malakat aimanuhunna, auma malakat aimanu, budak mereka ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik muslim maupun kafir. Nah kalau yang kaitannya sama kafir itu budak laki-laki mahram, tapi sekarang kan budak udah nggak ada ya, sudah tidak ada masa perbudakan, sudah dihapus sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi sudah tidak ada perbudakan, budak tuh sudah dibebaskan semua. Nggak enak kalau ada masa perbudakan, kita juga nggak tahu kalau misalnya ada masa perbudakan kita ini masuk kategori orang bangsawan atau budak kan. Alhamdulillah harus bersyukur ya, benar-benar ketika Islam itu Allah angkat melalui Nabi kita Muhammad SAW, perbudakan dihapus, itu kita harus bersyukur. Apalagi perempuan ya, perempuan pada masa perbudakan itu, wih ya Allah, nggak ada harganya. Pokoknya harus bersyukur banget, harus bersyukur, jangan pernah merasa Islam ini tekanan, pokoknya harus bersyukur banget lah gitu ya. Nah ini budak laki-laki itu baik muslim ataupun kafir, dia tuh mahram. Terus yang namanya budak ini boleh dipakai mbak, maksudnya boleh disenggamai, boleh ya dipakai lah gitu, maksudnya tuh sebagaimana istri tidur dengan suaminya seperti itu boleh kalau budak. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada ya perbudakan. Kemudian awita bi'aina ghairi ulil irbah minar rijal, atau orang yang ikut dengan tuannya atau yang tidak berakal sudah dikebiri. Nah orang yang boleh melihat aurat kita yang ikut dengan tuannya ya, tadi budak. Kalau sekarang pembantu kalau sekarang nggak boleh karena udah nggak ada masa perbudakan ya. Pembantu juga kan artinya sekarang itu dibayar, mereka kerja kan, pekerja, bukan budak kan. Nah orang yang tidak berakal, orang gilang lihat aurat kita boleh kalau mau sih ya.
Tapi kayaknya kita pilih enggak deh ya. Atau orang yang sudah dikebiri, artinya sudah, kalau laki-laki mohon maaf dipotong kemaluannya, seperti itu. Nah, kemudian awitif lilladina lam yadharu ala auratin nisa, anak kecil laki-laki ya yang belum paham tentang aurat. Boleh misalnya ada sepupu kecil. Sepupu kan aslinya nggak mahram ya, karena dia masih kecil, dia belum paham tentang aurat, dia main nih ke kamar, kakak lagi apa gitu misalnya, tapi dia masih kecil, nggak apa-apa. Kamu mah nggak mahram, kamu sepupu aku nggak mahram, nggak gitu juga kali ya. Kalau anak itu belum paham tentang aurat, dia belum peduli dengan syahwat, dia boleh melihat aurat kita. Maksudnya kita nggak pakai jilbab, bukan aurat pakai baju tank top doang ya, bukan begitu. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yakhfina min zinatihinna. Nah, ada larangan lagi untuk para wanita ya, larangan menghentakkan kaki saat berjalan agar terlihat perhiasannya. Artinya kalau pakai gelang kaki itu jalan biasa aja. Jadi kalau jalan jangan sampai dilenggak-lenggok biar bunyi kencring gitu. Atau sepatu hak tingginya klotak. Itu kan ngundang banget. Nah, tahu nggak kenapa para model-model itu kalau jalan tuh dilenggak-lenggok terus dihentak-hentakkan kakinya? Ya tujuannya seperti itu, kehidupan wanita-wanita jahiliyah untuk memperlihatkan perhiasannya. Kan merasa sok cantik gitu loh, kan merasa sok cantik dengan menghentak-hentakkan kakinya. Ya paham ya maksudnya di sini? Kemudian watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Watubu, dan bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ayyuhal mu'minuna, ya seluruhnya. Ini udah jami'an. Mohon maaf ya, anak ibu lagi di kamar mandi, jadi iklannya itu loh ya Allah ya, mohon maaf ya Mbak ya. Watubu diperintahkan di sini untuk kita bertobat ya, kepada siapa? Kepada Allah. Jami'an itu dari kata menyeluruh, kemudian dikuatkan lagi ayyuhal, dikuatkan lagi wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk dari orang-orang yang beruntung. Artinya baik laki-laki maupun perempuan semuanya selamat dari azab Allah ya. Perintah untuk bertobat pada dan kewajiban bagi setiap mukmin baik laki-laki maupun perempuan agar selamat dari siksa Allah, seperti itu. Alhamdulillah ya, penutupan. Nah, ini tafsir dari surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Dua ayat ini dihafalkan. Ya Allah Bu, loh kalau kita udah paham tafsirnya, kita udah paham petikan-petikan ayatnya, kita udah paham isinya, itu tuh gampang banget. Yang pertama, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum, ya kan? Gampang. Nah, terus ayat selanjutnya yang paling panjang, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, itu kan dhamir hunna semua, wa yahfadna furujahunna, ya enggak? Gampang banget kan? Nah, kalau kita udah hafal makna dari satu katanya, itu sebetulnya semuanya sesuai keinginan kita. Punya kemauan apa enggak, itu aja sih. Jadi menghafal Al-Quran itu semua sesuai kemauannya. Kalau memang tidak punya keinginan dan dia mindsetnya sudah menganggap segala sesuatu itu susah, maka selanjutnya akan susah. Nah, sebelum ibu tutup, tanamkan mindset apapun itu, tugas apapun itu. Ketika kalian dihadapkan sebuah tugas, katakan pada diri kalian, yes, I can do it. Aku bisa, ya aku bisa. Insya Allah aku bisa atas izin Allah. Jangan lupa selalu meminta pertolongan Allah, karena sehebat apapun kita, jika kita tidak menyertakan memohon pertolongan kepada Allah, tidak akan ada kemudahan sedikit pun. Jadi jangan pernah merasa kita ini bisa karena kita punya kemampuan. Salah, kita bisa karena kita semua ditolong oleh Allah ya. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.